Jazakumullahu khairan. Donasi dakwah Muslim Next Generation di nomor rekening 720-888-5884. Konfirmasi donasi di 0858 1666 1792. Mari beramal jariah untuk bersama mengembangkan dakwah. Jazakumullahu khairan. Donasi dakwah Muslim Next Generation di nomor rekening 720-888Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Amal yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pagi hari ini dalam serial kajian rutin Tibbun Nabawi dan Kedokteran Arab Klasik, kita akan membahas tema kitab variasi. Kadang kita bahas selang-seling dengan bedah buku Latai As Syifa Qaqarib, dan kita selang-seling dengan pembahasan Tibbun Nabawi atau Kedokteran Arab Klasik dengan tema yang lain. Pada kali ini kita akan bahas yaitu tentang organ tubuh atau anatomi dalam Islam. Kenapa kita bahas? Ulama menganjurkan untuk kita mentadabburi tentang diri kita. Tidak lain tujuannya adalah untuk mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sekian banyak ayat ada anjuran, di antaranya sebagaimana Allah telah berfirman, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, ya, dan pada bahwasanya di bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan pada diri kita hendaknya kita menghayati, mentadabburi. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 88, Sun'allahilladzi atqana kulla syai' innahu khabirun bima taf'alun. Bahwasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Dia cipta itu betul-betul Allah ciptakan dengan sungguh-sungguh. Allah ciptakan dengan sempurna. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala Allah ciptakan dengan sempurna. Dari ayat ini pula kita bisa fahami, tidak ada ceritanya ciptaan Allah itu sia-sia. Tidak ada ceritanya ciptaan Allah itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Termasuk ciptaan Allah dari organ tubuh kita. Allah ciptakan empedu yang kecil, ya, yang dipikir kalau ada batu empedu udah diangkat aja karena nggak ada fungsinya. Bukan demikian Allah ciptakan. Sekecil apapun organ kita dicipta, semua ada fungsinya. Allah ciptakan kelenjar pituitari yang dijuluki Master of Gland saja, yang hampir seperti biji kacang, tapi ternyata dia yang mengendalikan diantaranya terkait sehat sakit kita. Gara-gara makanan kita, dia kacau,
semua organ, semua masalah tubuh keluar, ya, darah tingginya, insulinnya kacau, tiroidnya kacau, kesuburannya kacau. Coba sekecil apapun yang Allah cipta, betul-betul Allah jadikan dia punya manfaat. Allah juga berfirman di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sering Anda hafal, ya, bahwasanya Allah ingatkan untuk kita mentadabburinya, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebagaimana dalam surat At-Tin ayat keempat ini Allah mengingatkan kepada kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan sesempurna ciptaannya. Sebagian ulama menafsirkan sesempurna ciptaannya maksudnya termasuk apa? Ahsanul qamah wa ahsanus surah. Sebaik-baik ciptaannya dari sisi anatomi dan fisiologinya, betul-betul sempurna. Nah, betul-betul sempurna. Kita yang tahu hanya di permukaan tubuh kita. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam tubuh kita. Dari sel-sel, apa yang dilakukan sel-sel, mengantarkan makanan ke seluruh tubuh. Ternyata ada makhluk hidup di dalam sel, ya. Dari pembuluh darah kita dan organ-organ yang lainnya. Tidak lain kecuali untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah kita semakin bertambah, bahwasanya Dia yang mencipta, Dia yang memberi rizki, Dia yang mengatur semesta alam ini. Jangan sampai seperti sebagian agama lain yang mereka menjadikan simbol logo Tuhan mereka seperti persegi lima misalkan. Persegi lima ini isinya ditunjukkan ada jantung, ada liver, ya, kemudian ada paru-paru, ada lambung, ya, kemudian ada ginjal, dibikin segi lima atau semisalnya, diletakkan di depan rumah, menunjukkan bahwasanya dialah yang menolak bala, dialah yang menghidupkan manusia. Nah, kalau ada salah satu dari unsur lima ini rusak, berarti dia akan mati. Padahal siapa yang menciptakan lima unsur atau lima organ ini? Allah Subhanahu wa taala. Fa ini rahimakumullah jami'an. Sebagaimana wasiat Ibnu Qayyim rahimallahu taala, "I'rif nafsak ta'rif rabbak." Ketahuilah diri Anda akan tahu siapa Rabb Anda. Semakin kita tahu sempurnanya tubuh kita, anatomi tubuh kita, maka kita akan semakin tahu siapa pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Wa rahimakumullah jami'an. Para ulama klasik bukanlah ulama yang tertinggal dengan keklasikan mereka. Ternyata keklasikan mereka dengan pendalaman ilmu mereka cukup menjadikan kedokteran yang sangat simpel tetapi sangat bermanfaat untuk kita jadikan pegangan. Ketika dengan sesempurna atau kesimpulan mereka bisa menyimpulkan dengan pengobatan yang sangat mudah. Di antaranya seperti kitab-kitab yang ditulis oleh ulama silam, ya, setelah di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dengan ahli-ahli kedokteran yang hidup di zaman Nabi dari kalangan para sahabat seperti Al-Harith bin Al-Kaldah. Dia hidup di zaman Nabi dan sering Nabi kalau ada sahabat yang sakit sering mewasiatkan agar sahabat berobat kepada dia. Dan dia wafat sehari bersamaan bersama khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Al-Harith bin Kaldah ini sampai kedalaman ilmunya dan para sahabat membutuhkan ilmunya, Umar bin Khattab berdialog dengan Al-Harith bin Kaldah tentang fatwa ilmu pengobatan, tentang ilmu pengobatan penyakit, sampai dibukukan menjadi buku khusus. Dan buku ini belum sampai kepada kita, ya. Begitu pula ada kitab orang klasik Cina 3000 tahun sebelum Masehi juga sama,
Kaisar Kuning Cina dengan dokternya, dia bertanya kepada dokternya, sehingga buku ini dibukukan dengan buku Huang Di Neijing. Inti dari buku ini, dia mengatakan segala penyakit yang sulit diobati ternyata kembali kepada makanan. Subhanallah. Begitu pula Al-Harith bin Kaldah dan dokter yang lainnya yang hidup di zaman Nabi yang termasuk jajaran sahabat adalah Ibnu Abi Ramthah. Ibnu Abi Ramthah. Selainnya pula yaitu Asy-Syamardal dari Najran, dari Nigeria, ya termasuk jajaran sahabat. Jadi sebenarnya kedokteran Islam, sekali lagi bapak kedokteran Islam bukanlah Ibnu Sina. Masih banyak yang mendahului Ibnu Sina. Juga setelah itu Imam Syafi'i juga termasuk ahli kedokteran, ahli pengobatan. Dan berikutnya juga yang mahir di bidangnya termasuk yaitu Abu Bakar Ar-Razi, yang kitab yang ada di hadapan kita, ya, Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Dia lahir pada tahun 251 Hijriah dan beliau lahir pada tahun yaitu 213 Hijriah sampai 251 Hijriah. Dan baru setelah itu Ibnu Sina lahir 60 tahun setelah pengarang kitab ini wafat. Dan kitab ini ternyata disebutkan tentang anatomi dalam Islam, disebutkan tentang organ-organ di dalam Islam, di antaranya organ dibagi menjadi sekian banyak organ, ya, organ inti, organ pemimpinnya seperti disebutkan ad-dimag, otak kita, wal qalb, hati kita, dan hati, ya, jantung ini sama otak ada kaitannya. Ketika ditanya mana letaknya akal, atau akal di otak, ada yang mengatakan letaknya akal di jantung. Dan Ibnu Qayyim mengatakan antara akal, otak dan jantung ini, akal ada di antara keduanya dan diproses di keduanya, di otak dan di jantung. Ya, juga di antaranya organ inti, yaitu yang disebutkan beliau antaranya al-kibd, yaitu liver. Kemudian wal unthayan, unthayan permisi termasuk yaitu testis. Ini dijadikan organ inti, ya, dalam ilmu pengobatan atau kedokteran yang dibawa oleh yaitu Abu Ar-Razi, ya, Ar-Razi Muhammad bin Zakaria, Abu Bakar Ar-Razi. Kemudian dia juga menyebutkan organ khadim thabit, ya, organ yang mensupport dari organ inti. Seperti, ya, tadi disebutkan organ inti ada 4: otak, jantung, hati, dan permisi testis, skrotum. Ya, ini ternyata organ inti karena diantaranya, ya, dia yang bertautan dan dia diantaranya juga ada an-nasl, terkait dengan keturunan juga, ya, al-unthayan. Kemudian organ yang mensupport yaitu al-asab, saraf. Al-asab atau saraf, wal uruq an-nawabid, ya, juga diantaranya al-uruq an-nawabid, diantaranya pembuluh darah, juga diantara denyutannya juga, ya. Kemudian al-auridah, ya, al-auridah, ya, juga termasuk saraf dan saluran peredaran darah. Wal ma'abir al-mani, dan jalan-jalannya saluran mani, mani laki atau mani perempuan. Nah, ini subhanallah, mereka ternyata sudah mendalami ilmu dengan keterbatasan alat yang untuk mereka gunakan untuk meneliti, tapi mereka masya Allah sudah ada terdepan di zamannya. Ini rahmatullah jami'an. Kemudian juga disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan jantung, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan jantung, Allah juga jadikan al-idham, tulang, ya, dan saraf. Ini juga merupakan apa? Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Juga dilengkapi oleh Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Tibbun Nabawi termasuk ulama di kurun 8 terakhir dan kurun ke-9, ya. Beliau ini
termasuk ulama yang paling lengkap mengumpulkan kitab-kitab terkait ilmu pengobatan. Dari hadis Nabi SAW, dari para ucapan para sahabat, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai di zaman Imam As-Suyuti. Ya, dia termasuk ulama yang paling lengkap mengumpulkan kitab-kitab terkait ilmu pengobatan ini. Termasuk hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis terkait ilmu pengobatan 120 hadis dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Belum lagi Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi. Kemudian beliau saripatikan dalam kitab-kitab beliau, yaitu As-Suyuti. Dan beliau menyebutkan bahwasanya organ dibagi menjadi dua, mufradah dan murakkabah. Ada organ yang mufradah, ada organ yang murakkabah. Ada yang sendirian, ada yang terangkai dari beberapa organ. Ya, adapun organ yang sendirian seperti dikategorikan oleh beliau seperti al-lahm, yaitu daging, wal idham, tulang, wal asab, saraf. Ya, adapun yang murakkabah seperti al-wajah, ya, wajah, ya, wal yadain. Wajah dijadikan organ yang terangkai dari beberapa organ karena di wajah ada di antaranya ada telinga, ada mata, ada hidung dan lain sebagainya. Ini pembagian dari ilmu pengobatan klasik. Allah juga berfirman mengingatkan kita untuk mentadabburi. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaknya manusia melihat dari apa mereka dicipta. Dari apa mereka dicipta. Nah, dicipta di antaranya unsur yang paling penting dalam organ tubuh kita adalah tulang ekor. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, kullu bini Adam ya'kuluhu at-turab illa ajbad dhanab minhu khuliq wa fihi yurakkab. Hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Beliau sampaikan bahwasanya semua anak Adam itu nanti akan dimakan tanah. Ketika kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kamu sudah masuk dalam liang kubur, nanti akan dimakan oleh tanah. Ya, ada yang sudah hancur, ya. Semua tubuhnya hancur sampai ada yang tulangnya hancur, kecuali apa? Kecuali tulang ekor. Tulang ekor ini tidak dimakan tanah. Ya, alladzi minhu khuliq wa fihi yurakkab. Darinya lah manusia nanti akan dicipta dan darinya lah nanti manusia akan disusun kembali. Jadi awal mulanya ini tulang ekor. Kita dibentuk dari tulang ekor. Dan ketika dibangkitkan dari kubur lagi, nanti juga akan yang dimulai dari tulang ekor baru membentuk organ-organ yang lainnya, tulang-tulang yang lainnya, saraf, daging dan lain sebagainya, sampai terselubung oleh kulit. Nah, ini termasuk ada yang sabit dari Al-Quran, sabit dari Nabi menjelaskan tentang bagaimana organ, atau kadang disebutkan oleh para ulama radhiyallahu anhum ajma'in. Kita singkat materi kajian kita, mengingat sempitnya waktu. Allah Subhanahu wa taala juga ciptakan al-asab, ya, saraf. Allah ciptakan kita al-asab atau saraf, ya. Dan di antara fungsinya, ya, saraf ini adalah untuk melindungi tubuh kita, ya. Kemudian menghiasi tubuh kita, dan di balik kulit ini ada saraf. Ya, saraf inilah yang nanti akan sebagai benteng bagi diri kita, kulit kita, sehingga ketika terangsang, ya, rasa sakit, rasa panas, dingin, luka dan lain sebagainya, dia melakukan refleks, ya. Dia melakukan refleks, dan disebutkan oleh As-Suyuti bahwasanya saraf ini termasuk ajsam dimaghiyatil manbad, termasuk seperti susunan, ya, yang bersumber dari otak yang tumbuh
ya berkembang dari otak. Ya, di antaranya apa? Nukhaiyah al-manbad bid, ya termasuk apa? Pada sumsum di balik tulang belakang. Subhanallah. Ya, ulama telah menyebutkan bagaimana saraf, berarti apa? Mereka sudah punya penelitian, ya sudah punya penelitian. Kemudian disebutkan juga ada al-autar, ya al-autar ya adalah seperti tendon, dalam bahasa medisnya seperti tendon yang dia fungsinya sebagai jaringan penyambung untuk menghubungkan otot dengan tulang. Juga ada dalam organ tubuh kita ar-rabatat yaitu yang merupakan alat untuk membantu gerakan dengan kontraksi, di antaranya jaringan dasarnya, jaringan ikat, otot saraf, dan jaringan epitelial. Ya. Kemudian juga ada asyarayanat, yaitu termasuk apa? Asyarayanat termasuk arteri. Ya, syarayin termasuk arteri yang tumbuhnya disebutkan di sini termasuk dia yang tersusun dan tumbuh dari jantung, dari arah jantung. Kemudian juga al-auridah, ya al-auridah itu yang dimaksudkan adalah vena. Asyarayanat arteri yang berasal langsung dari jantung, ya. Kemudian ada al-auridah yaitu vena, ya vena ya yang berasal ya atau merupakan pembuluh darah balik dari tubuh, darah yang sudah disebarkan, ya kemudian kembali lagi kepada jantung yang biasanya membawa darah-darah kotor. Makanya tadi disebutkan khadim sabit, organ yang termasuk organ bantuan diantaranya al-asab saraf, wal uruq an-nawabid, al-uruq an-nawabid termasuk pembuluh darah aorta, ya kemudian juga arteri, wal auridah baru pembuluh darah vena, baru ma'abir al-mani, jalurnya mani atau sperma. Subhanallah, kalau kita lihat kita di dunia punya organ, ya anatomi fisiologi kita ada di dunia, dan di neraka nanti juga beda lagi, dan di alam kubur juga beda lagi. Subhanallah, Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, disahihkan Syalbani, riwayat Abu Hurairah disahihkan Syalbani dalam Sahih At-Targhib, ya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Abi Asim, Ibnu Hibban, bahwasanya sabda beliau, ghiladu jildil kafir 42 dhira'an bidhra'il jabbar wa dirsuhu mithlu uhudin. Ini Masya Allah, ya kata Nabi SAW, tebalnya kulitnya penghuni neraka bagi orang-orang kafir itu 42 dhira'an, 42 dhira'. Satu dhira' seperti ini. Kalau 42 dhira', satu dhira' seperti ini, kalau 2 dhira' katakan seperti 1 meter. Kalau 42 dhira' berarti bisa sekitar berapa? 21 meteran ya. 21 meteran. Ajibnya disebutkan di sini wa dirsuhu mithlu uhudin. Dirsuhu mithlu uhudin, dan gigi gerahamnya seperti gunung Uhud. Sangat besar sekali. Ya. Wah, ini apa? Anatomi fisiologinya para penghuni neraka dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, disebutkan juga wa inna majlisahu min jahannam ma baina Makkah wal Madinah. Tempat duduknya di Jahannam itu seperti Mekah dan Madinah. Jaraknya berapa? 420 meter. 420 kilometer. Subhanallah. Bayangkan subhanallah, begitu besarnya. Apa tujuannya Allah jadikan mereka besar? Biar pembuluh darahnya besar, sarafnya di bawah kulit tambah besar. Apa? Agar mereka semakin merasakan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin besar saraf, ya, semakin
merasakan siksaan. Ya, saraf semakin besar, akan semakin merasakan siksaan. Belum lagi di alam kubur. Di alam kubur juga disiapkan di antaranya ya mereka yang ghibah dan namimah, mereka yang suka ghibah, Allah jadikan kukunya dari tembaga, ya, kemudian menyakar tubuhnya sendiri, wajahnya sendiri, dadanya sendiri. Ya, mereka yang suka mabuk disiapkan dengan apa? Air dari nanah yang keluar dari kemaluan para pezina. Mereka yang suka berzina diletakkan seperti ditenar, ditengku, kemudian di bawahnya dinyalakan api. Ya, mereka yang subhanallah suka berdusta, dirobek mulutnya, diangkat sama besi, matanya dirobek, hidungnya dirobek sampai ke tengkuknya. Subhanallah. Wah, ini siksaan untuk mereka. Sebagai apa? Sebagaimana Allah sampaikan ya dalam firman-Nya, ya, ketika mereka dijadikan anatomi fisiologi seperti ini agar apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, ya, agar apa? Agar mereka rasakan nih siksaan Allah, ya, untuk dirasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahimakumullah jami'an, juga dijadikan di antaranya al-aghsyiyah, ya, al-aghsyiyah, ya, al-aghsyiyah di antaranya apa? Membran selaput kulit yang tipis, ya. Wah, ini di antaranya disebutkan oleh ulama-ulama kedokteran klasik. Ada juga al-lahm, daging, ya. Juga ada juga disebutkan di antaranya pembentuk inti sebelum terbentuk semua ini, yaitu apa? Terbentuknya manusia ketika dijelaskan dari mani, baik mani laki-laki ataupun maninya wanita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di antaranya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfah fi qararin makin thumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhama fa kasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, dalam firman Allah ini dijelaskan lengkap di antaranya, sungguh kami telah ciptakan manusia dari sulalatin min tin. Awalnya Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah, ya. Setelah Nabi Adam alaihissalam, ya, adapun wanita yaitu Hawa diciptakan dari tulang rusuk, ya, dari tulang rusuk. Adapun berikutnya keturunannya Nabi Adam alaihissalam dijadikan dari apa? Nutfah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Nutfah yaitu cairan mani, ya. Cairan mani di mana? Fi qararim makin, di dalam rahim. Di dalam rahim. Naam. Ketika sperma laki-laki dan ovum ini berjumpa, ya, adapun kedokteran modern menyebutkan mereka berjumpa di mana? Mereka berjumpa di tuba falopi. Mereka berjumpa di tuba falopi. Kemudian setelah itu, setelah terjadi pembuahan, subhanallah, Allah jadikan ovarium, ya, indung telur wanita ini dengan kelenjarnya, yaitu corpus luteum. Dialah yang mengatur melalui apa? Di ovarium, kemudian dikendalikan oleh otak, kelenjar pituitari, sehingga apa? Dialah yang menyebabkan tebal dan tipisnya rahim. Makanya kalau ada dinding rahim tipis sering terjadi keguguran, ini karena penyebab corpus luteum yang kacau, yang dia dikacaukan diantaranya induknya, yaitu apa? Pituitary, master of gland-nya. Dinding rahim tipis, ya, kacau karena hormon ini kacau. Hormon kacau karena apa? Kembali lagi karena pola makan. Dan ada sebaliknya, dinding rahim terlalu tebal, sama, kacau karena apa? Kembali lagi karena pola makan. Subhanallah, kalau kita bahas satu demi satu, ya, ini akan apa? Jadi kambing hitamnya adalah pola makan dari apa? Dari yang kita makan sendiri, lifestyle kita, ya, olahraga nggak diatur, aktivitas fisik nggak diatur, tidur nggak diatur, yang lebih dari itu makan nggak diatur.
Nah, sekali lagi salah bagi mereka yang mengatakan sudah makan, silakan makan apa yang Anda makan. Ini semua halal. Ya, makanan halal tidak menimbulkan penyakit. Ini konsep yang salah. Nah, Islam tidak demikian mengajarkan. Kemudian Allah sebutkan, "Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah." Setelah jadi nutfah tadi mani, kemudian jadilah 'alaqah. Ya, jadilah 'alaqah. Ya, 'alaqah kalau dalam bahasa Indonesianya diartikan apa, ditakwilkan qat'atud dam jamid, yaitu gumpalan darah. Ya. Kemudian kalau tadi pembuahan, kalau kedokteran modern menyebutkan menjadi sigot, ya. Kemudian menjadi embrio, ya. Fa khalaqna 'alaqatan mudghah. Mudghah yaitu apa? Qit'atul lahmin bi qadarin ma yumdaghu al-madhiq. Ya, yaitu potongan daging. Seandainya orang makan daging, itulah seperti itu. Seperti orang makan daging itu ukurannya seperti itu. Nah, ini gumpalan daging ini, ya, kemudian jadilah yang disebutkan dalam kedokteran modern embrio. Ya, kemudian saat itu dia akan nancap di dinding rahim. Lihat, kalau dinding rahim tipis sering atau mudah terjadi keguguran. Kalau dinding rahim tebal bisa jadi ini apa, enggak sukses hamilnya, ya. Nasallallahu alafiyah. Kemudian apa? Fa khalaqnal mudghata idhama. Setelah jadi mudghah, setelah itu akan jadi tulang. Tulang pertama yang dibentuk ini tadi adalah tulang ekor. Sebagaimana hadis Nabi SAW tadi yang sudah kita lalui, ya, kullu bani Adam ya ya'kuluhu at-turab illa ajbad dhanb minhu khuliq wa fihi yurakkab. Ya, inilah, ya, yang awal dibentuk, ya, asasnya janin dibentuk pertama apa, setelah embrio, kemudian apa, mudghah idhaman, ya, fa tulang ekor ini, fakasawnal idhama lahma, kemudian kami bungkus tulang ini dengan apa, dengan daging, ya. Baru di situ ada daging, ada saraf, ya, ada pembuluh darah, ya. Kemudian juga ada diciptakan jantung. Jantung kita sudah dibentuk di dalam perut ibu kita sekitar 4 pekan sudah ada jantung, ya. Sekian pekan umurnya jantung ini sudah berdenyut, walaupun ruh belum ditiup. Jantung ini sudah berdenyut, tapi apa? Tanpa ruh, tapi sudah ada sistem, hanya sebagai sistem. Baru usia 4 bulan baru ruh ini dihembuskan, ya, dihembuskan dengan dicatat 4 hal tersebut. Dari ruginya dia, untungnya dia, ajalnya dia, ya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, rizkinya dia sudah dicatat ketika itu. Kemudian tsumma ansha'nahu khalqan akhar, baru ini dicatat apa, diciptakan jadi apa? Jadi betul-betul jadi janin yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala, dia adalah sebaik-baik pencipta. Di sini ada juga hikmah. Lafaz tabarak itu hanya untuk Allah. Tabarakallahu wa ta'ala amma yasifun. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, ya. Di sini apa? Termasuk tabarak ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh tabarak ini digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang khusus untuk Allah kalau dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala akan bisa terjerumus ke dalam kesyirikan, ya. Akan bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Seperti dalam ayat ini, ya, jelas-jelas Allah sendiri yang menyampaikan tentang dirinya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah, Allah sendiri menyebutkan tentang dirinya. Ya, maha suci Allah apa? Ahsanul khaliqin. Dia sebaik-baik yang mencipta. Maka lafaz tabarak khusus untuk Allah, tidak boleh digunakan untuk selain Allah. Sekali lagi, kalau Anda mendoakan keberkahan, ya, bukan kalau Anda melihat sesuatu yang takjub, sesuatu yang mengherankan, ya, misalkan lihat mobil bagus, motor bagus,
lihat anak tetangga bagus, cakep ya, kemudian lihat rumah bagus, bukan masya Allah, tabarakallah. Ini yang perlu diluruskan. Dunia maya, dunia nyata. Nah, dan ini pendapat ulama yang lebih mendekati kebenaran dari konsep ilmu bahasa Arab dari wazan sorofnya juga. Tabarakallah artinya seperti subhanallah, maha suci Allah. Kalau Anda melihat sesuatu yang takjub, menakjubkan, biar pandangan mata Anda tidak menjadi pandangan mata yang jahat, yang bisa mencelakakan makhluk hidup atau benda mati yang ada di hadapan Anda karena kekaguman Anda. Kenapa? Mata jahat ini nggak membutuhkan hati yang kotor, hati yang busuk, hati yang hasad. Walaupun hati Anda baik, tapi kalau pandangan mata Anda yang kagum dengan urusan dunia ini, nggak Anda doakan keberkahan, bisa jadi mata Anda akan melemparkan malapetaka. Makanya kalau melihat sesuatu yang takjub, ya indah, sering doakan, ini viralkan yang seperti ini. Masya Allah. Ya, sebenarnya lafaz masya Allah saja nggak menolak ain. Lafaz tabarakallah nggak menolak ain. Lafaz la haula wala quwata illa billah nggak menolak ain. Masya Allah la quwata illa billah nggak menolak ain. Masya Allah tabarakallah nggak menolak pandangan mata jahat ini. Yang menolak pandangan mata jahat kalau kita lihat dari hadis Nabi SAW ketika Nabi bersabda kepada Amir bin Rabi'ah, sahabat Nabi hatinya bersih gara-gara melihat Sahal bin Hunayf yang kulitnya bersih, putih, sampai dia mengatakan wallah ma ra'aitu al-yawm kal-yawm jildatal mukhabba'ah. Wallah pada hari ini aku tidak melihat kulit yang sangat bersih seperti kulit perawan yang dipingit. Kemudian langsung Sahal bin Hunayf langsung jatuh pingsan kejang-kejang ya. Kemudian Nabi sampai marah, alama yaqtul ahadukum akhah. Atas dasar apa salah satu dari kalian membunuh saudaranya? Menunjukkan pandangan mata jahat ini bisa membunuh saudara kita. Kemudian kalau Nabi marah menunjukkan ini kezaliman. Pandangan mata kita bisa zalim, ya. Kemudian Nabi katakan apa? Allah barok. Kenapa enggak kamu doakan keberkahan? Doakan keberkahan seperti apa? Barakallahu fiik. Allahumma barik. Yubarikallahu alaik. Itu bukan masya Allah tabarakallah. Karena masya Allah tabarakallah, lafaz tabarak ya itu khusus untuk Allah, satu. Kedua, tabarak itu seperti apa artinya? Maha suci Allah. Kalau Anda bilang ya subhanallah, berarti Anda memuji Allah saja. Tabarakallah berarti Anda memuji Allah saja. Dan ini termasuk fi'il lazim, kata kerja atau kata yang tidak membutuhkan apa? Tidak membutuhkan objek, ya. Dan adapun barakallahu fik ini termasuk kata yang membutuhkan yang kata yang lainnya, ya, muta'addi lil ghair, baik itu objek, baik itu seperti apa? Huruf jar, ya. Kalau Anda bilang barakallahu fik berarti apa? Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Anda. Lain dengan tabarakallah, cuma memuji Allah tapi nggak ada unsur memberikan keberkahan kepada apa yang ada di hadapannya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, Dia yang menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan ini. Ya, kita apa? Dengan menghayati hadis ini atau ayat ini, ya, kita akan semakin mensucikan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi disebutkan di sini, ya, bahwasanya dicipta manusia ini dari mani, ya, dari nutfah, ya. Allah juga sebutkan innallah indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, ya, innallaha alimun khabir. Ya, Allah sebutkan bahwasanya Allah lah yang mengetahui ilmu sa'ah. Ini ilmu mutlak di sisi Allah. Ya, jangan sampai ada yang bilang umurnya bumi ini sisa 1500 tahun lagi. Enggak ada yang vonis. Enggak ada hadis juga yang mengatakan sahih yang mengatakan tentang hal itu. Ya. Ini apa? As-sa'ah yaumul qiyamah hanya di sisi Allah. Wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham, yang menurunkan hujan, ya, yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim, itu hanya Allah. Walaupun ada alat ultrasonografi USG untuk mengetahui jenis kelamin, itu bukan berarti apa? Sudah bisa menyingkap mutlak apa yang ada di dalam rahim. Janin dikatakan janin, kenapa? Karena dia terselubung dalam rahim. Kita nggak bisa ngelihat. Jin dikatakan jin, kenapa? Karena dia nggak kasat mata.
Ya, surga dinamakan jannah. Kenapa? Karena dia terselubung oleh apa? Pohon-pohon di surga yang banyak yang menutupi di antara mereka. Junun dikatakan junun, orang gila, majnun. Kenapa? Karena akalnya tertutup. Fa ini apa? Jin dan nun tersusun dari ini. Dan yang di dalam rahim yang tahu hanya Allah. Seandainya alat ini mengetahui jenis kelamin itu nggak mutlak. Dari sisi apa? Ada alat yang kadang nggak akurat. Kemudian dari sisi apa? Keterampilan dokter, ya, dokter yang membacanya, keterampilannya beda-beda. Tingkat keterampilannya beda-beda. Ada yang subhanallah, ya, sudah divonis ini tidak kelihatan, ya, zakarnya tidak kelihatan, berarti anaknya perempuan. Ternyata lahir laki-laki, sudah beli baju perempuan lagi. Maka ini apa? Mutlak tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya meraba-raba. Nah, yang berikutnya juga Allah berfirman. Ya, Allah juga berfirman, ya, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ya, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Allah ciptakan kita atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyusun tulang-tulang ini, bagaimana ada orang yang wajahnya tirus, wajahnya kotak, perawakan tubuhnya, tulangnya besar, kecil. Ini apa? Allah yang menciptakan, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita tadabbur juga firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya Allah sebutkan khuliqa mim ma'in dafiq. Manusia dicipta dari air yang nyembur. Ya, air yang nyembur. Di sini disebutkan berarti kita bisa pahami untuk jadi manusia yang subur itu ada sebabnya. Laki-laki subur, wanita subur, itu ada sebabnya. Semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Allah jadikan sebab. Di antara sebab, di antaranya apa? Sperma harus nyembur. Ya, harus nyembur. Kalau ada sperma nggak nyembur, bisa jadi dia mandul. Sperma nggak sehat. Kalau bahasa kedokteran modern sekarang apa? Ada sperma ekornya 2. Ada sperma ekornya 1 tapi jalannya lemot. Ya, ada yang sperma sakit-sakitan nggak sehat. Ya, makanya harus nyembur. Ya, ini disebutkan Al-Quran. Begitu pula Allah juga sebutkan khuliqa mim ma'in mahin. Ya, manusia dicipta dari apa? Air yang hina. Mani ini hina. Ya, mani ini hina. Juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya, dalam sekian hadis yang sangat banyak. Di antaranya orang-orang Yahudi mendatangi Nabi SAW. Orang-orang Yahudi mendatangi Nabi SAW. Dia ingin tanya tentang air mani ini. Ya, dia pengen tanya tentang air mani ini. Disebutkan dalam riwayat ada 1 orang Yahudi, ada 3-9 orang Yahudi, ada yang hampir 40 orang Yahudi. Ini menunjukkan apa? Nabi ditanya berulang-ulang. Di antara lafaz yang datang dari riwayat Imam Al-Baihaqi dari Dalail Nubuwah dari Abi Dhubyan, ya, dari Abi Dhubyan bahwasanya Nabi pernah ditanya, ya, oleh mereka orang Yahudi, ya Abul Qasim, inni as'aluka an mas'alatin la ya'lamuha illa nabi. Wahai Abul Qasim, yaitu kunyah Nabi Muhammad, karena Nabi punya anak laki-laki, ya, 3 anak laki-laki namanya Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Dan Nabi dipanggil dengan Abul Qasim. Ya Abul Qasim, aku ingin tanya kepada kamu, ya, satu masalah yang enggak diketahui oleh kecuali seorang nabi. Ya. Kemudian dia bertanya, min ayil ma'aini yakunu alwalad. Dari mana? Dari 2 air ini, mani laki dan mani perempuan, nanti akan menjadi anak. Kemudian Nabi SAW diam. Ya, sampai para sahabat mengira bahwasanya Nabi seperti enggak pernah ditanya. Diam saja. Kenapa? Ternyata Nabi nunggu jawaban dari wahyu, dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian setelah itu baru Nabi menjawab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma nutfatu ar-rajuli fabaydha ghalidha. Adapun air mani spermanya laki-laki itu warnanya putih dan kental. Ini disebutkan Nabi. Ya, putih dan kental. Berarti kalau ada air mani warnanya abu-abu, enggak sehat.
Air mani warnanya kemerahan nggak sehat. Air mani encer nggak sehat. Ini Nabi yang nyebutkan. Ya. Kemudian kata Nabi SAW apa? Faminha al-idham wal asab. Dari air mani laki-laki inilah nanti akan menjadi saraf dan apa? Tulang. Subhanallah ya. Nabi menyebutkan apa? Saraf. Berarti Nabi tahu, dan ini bahasanya wahyu. Ini anatomi dalam Islam. Ya, Allah ciptakan idham dan apa? Saraf, tulang dan saraf. Makanya nggak heran kalau bapak-bapak kaum laki-laki kalau sudah menikah, tulang punggung ini sebagai perannya siapa? Kaum laki-laki, pria, bukan wanita sebagai tulang punggung keluarga. Makanya yang kerja, yang mencari nafkah itu adalah bapak, bukan wanita. Ya, dari air mani saja sudah menjadi cikal bakal apa? Saraf dan tulang. Saraf sebagai alat gerak aktif. Tulang ini alat gerak pasifnya. Saraf ini nempel pada nanti tendon-tendon, kulit-kulit, kemudian bisa menggerakkan tulang. Subhanallah. Ini makanya penyusun dari tulang dan saraf dari maninya laki-laki. Kemudian wa amma nutfatul mar'ati, adapun air maninya wanita, fahamra, itu warnanya kemerahan. Dalam riwayat safra, raqiqah, dan dia encer. Faminha al-lahm waddam. Dari air maninya wanita inilah nanti akan menjadi apa? Daging dan darah. Jadi dua ini berkumpul. Ini jadi tulang dan saraf, yang ini daging dan darah. Berkumpul. Makanya kaum wanita kalau lagi bertengkar, ya ngancem-ngancem cerai, mau bawa anak-anak bilang, ini anak adalah darah dagingku. Nah, rahimana wa rahimakumullah jami'an. Subhanallah, ini sudah disebutkan Nabi SAW. Adapun dalam kesempatan kali ini kita mungkin nggak perlu membahas satu pembahasan yang akan panjang dan lebar. Bagaimana cara bikin anak bisa jadi anak laki, anak perempuan, wajahnya mirip siapa? Ya, yang penasaran di lain kesempatan saja. Nah, mungkin ada yang punya anak tiga anaknya laki-laki. Bagaimana pengen punya anak wanita? Ini sudah saya coba, alhamdulillah sukses. Ya, bagaimana caranya? Ya, di lain kesempatan insyaallah. Kemudian Allah sebutkan al-idham wal mafasil. Allah sebutkan juga apa? Tulang dan sendi-sendi. Ya, dzikrul idham wal mafasil. Islam ternyata menyebutkan, kedokteran modern menyebutkan jumlah sendi kita, tulang dan sendi kita jumlahnya 250 sampai 350. Sedangkan Islam ketok palu. Datang dari hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, ya, riwayat Abu Nuaim, dan banyak riwayat, di antara disebutkan di sini apa? Bahwasanya Nabi bersabda dari hadis Aisyah, rukiba ibnu Adam ala 360 mafsalan. Ya, bahwasanya anak Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? 360 sendi. Langsung ketok palu, stempel. Langsung kita sami'na wa ata'na, dengar dari hadis sudah selesai. Ya. Kalau kedokteran modern mengira-ngira 250 sampai 350. Islam enggak, 360 sendi. Ya. Nabi juga menyebutkan kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Ya, setiap sendi manusia itu ada padanya sedekah. Ya, zakatnya sendinya kita diantaranya dengan apa? Salat duha, tunaikan haknya. Zakatnya sendinya kita, sedekahnya sendi kita itu dengan apa? Salat duha. Dan Anda masya Allah ketika apa? Salat, berangkat ke masjid, jalan kaki, ya itu semua sendi-sendi dicatat sebagai sedekah. Ya, semakin banyak sendi yang gerak dicatat semua sebagai sedekah, masya Allah. Lain halnya orang yang jalan kaki ke masjid sama jalan kaki naik motor. Ke masjid naik motor. Jalan kaki ke masjid, masya Allah sendinya banyak gerak. Naik motor hanya ngegas saja, berapa sendi saja. Nah, naik mobil lagi sendinya beda lagi. Nah, sesuai apa? Pahalanya sesuai dengan apa? Jerih payah kita, sesuai dengan jerih payah kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita sebutkan ringkas saja, sedikit demi sedikit. Kemudian juga subhanallah, perlu difahami kenapa ada ceritanya laki-laki mandul, wanita mandul. Ternyata dua sebab terbesar nih. Kenapa? Pertama, darah kental dan kotor. Kalau bahasa modern sekarang dokter menyebutkan apa? D-dimer terlalu tinggi.
Kalau bahasa yang penyebab keduanya, faktor apa? Hormon yang kacau. Hormon kacau bikin mandul, darah bikin mandul. Darah kotor dan hormon ada kaitannya. Dua hal ini disebabkan kembali kepada satu sebab. Ya, kalau takdir Allah jelas. Ini sebab apa? Sebab ilmiah diantaranya apa? Dari dua hal ini disebabkan kembali kepada satu sebab, yaitu apa? Pola makan. Ya, darah kotor ini yang akan menjadi masalah, hormon akan jadi masalah. Ternyata disebutkan oleh ulama kedokteran klasik, sperma dan ovum itu yang menyusun adalah darah. Ketika darah kotor, bagaimana akan jadi sperma sehat? Bagaimana akan menjadi sel telur yang sehat? Nah, ini rahman wa rahmakumullah jami'an. Disebutkan juga ulama, ada di sini ada sendi seperti sendi gunting, seperti pada mulut, ada sendi macam-macam lah ya. Kita nggak perlu sebutkan, kita hanya mengimani bahwasanya di sini Islam menyebutkan tentang tulang dan sendi. Juga disebutkan rincian tulang, ada jumjumah, tulang tengkorak, ya, ada al-liha al-a'la, tulang rahang atas, sufla, tulang rahang bawah, ada tangan, ada leher, ada juga klavikula, turquwah, klavikula, ada sodr, ya, ada tulang rusuk, ya, juga al-dhahr pada tulang punggung, ya, ada tulang ekor, al-ajz. Ini bahasa-bahasa apa? Bahasa anatominya bahasa Arab, baik dari Al-Quran, dari Sunnah, atau disebutkan para ulama klasik. Mereka juga menyebutkan berapa jumlah sendi sudah disebutkan. Tidak kalah sama kedokteran modern sekarang, ya. Juga ar-rijl, ya, kaki juga disebutkan, ya. Juga berikutnya tentang saraf dan tentang al-adhal, al-otot juga disebutkan. Dalam riwayat Bukhari, Nabi juga menyebutkan bahasa-bahasa tentang saraf dan otot, ya. Sebagaimana dalam datang dari Ibnu Sunni bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Bukhari ini, qad kana min qablikum la yu'khadhu ar-rajulu fayashukku bithnataini ma yusarrifuhu an dini syai', ya, au yamshitu bi amshatin au yumshatu bi amshatin al-hadid ma baina asab wal lahm ma yusarrifuhu an dini. Ya, kata Rasulullah SAW, dulu umat sebelum kalian, kata Rasulullah, ada di antaranya manusia yang dibelah menjadi dua. Agar apa? Agar dia keluar dari Islam. Ya, Islam yang dibawa Nabi sebelum Nabi Muhammad dibelah jadi dua. Untuk apa? Keluar dari agamanya. Dan ada juga yang disisir dengan sisir dari besi sampai apa? Sampai daging dan sarafnya itu hilang. Berarti Nabi menyebutkan apa? Ada bahasa saraf, ada daging, ada lahm, adhalat, ya, katakan tendon, ada muskulus, ada otot, itu bahasa modern. Nabi juga menyebutkan ada saraf, Nabi menyebutkan asab di sini. Ternyata ada, datang dalam Islam, ya, ada dalam Islam. Kemudian juga ada juga disebutkan Nabi juga menyebutkan sak. Sak itu tulang betis. Ya, al-izar ila ansafi saqain wal adalah. Bahwasanya kita berpakaian itu, ya, batas pakaian kita itu apa? Paling bawahnya ini tumit, mata kaki. Dan pakaian paling atasnya apa? Ansafi saqain, tengah betis. Makanya kalau berpakaian jangan pakai celana pendek. Ya. Kita kalau pakaian paling atas cuma apa? Tengah betis. Paling bawah jangan sampai di bawah mata kaki. Jangan. Mau pakai celana, pakai gamis, ya, mau pakai sarung, jangan di bawah mata kaki, di atas mata kaki. Paling atas tengah betis, ya. Nah, tengah betis. Nah, demikian hati-hati juga kalau main sepak bola. Bukan berarti bola main sepak bola pakai sarung, bukan juga. Ya, main sepak bola jangan sampai kelihatan lututnya. Ya, kalau bisa pakai sirwal di bawah lutut. Nah, di bawah lutut. Nah, ini diantaranya disebutkan di sini sak, yaitu betis. Nabi juga menyebutkan bahasa-bahasa apa? Anatomi. Ya, bahasa anatomi. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwasanya disebutkan itu apa? Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Hablil warid di sini. Pembuluh darah di sini, ya, yang ada termasuk vena jugularis.
hablil warid. Allah nyebutkan ya, hablil warid. Kemudian juga disebutkan berikutnya di antaranya bahkan Nabi SAW sebelum wafatnya, Nabi pernah di pangkuan Aisyah sebelum wafatnya, ya, Nabi berkata, ya Aisyah, inna abhari taqatta'at. Ya, karena efek racun 3 tahun sebelum wafatnya ini, ya, Nabi makan apa? Daging paha kambing yang sudah dilupuri racun oleh Zainab bintul Harith. Ya, ada satu sahabat namanya Bishr bin al-Barra yang makan bersama Nabi. Nabi ingatkan, cukup, jangan makan daging lagi. Daging ini beracun. Kemudian kata Bishr apa? Ya Rasulullah, aku sudah makan banyak. Gak lama kemudian dia langsung jatuh meninggal. Ya, disebutkan dokter Arab, ya, dokter Arab di zaman itu yang ada di antaranya Harits bin Kaldah, bahwasanya pembuluh darah aortanya sudah pecah. Kemudian dipanggillah wanita tadi ini, ya, dipanggillah wanita ini Zainab bintul Harith. Dia waktu Yahudi, dia apa? Pengen membalas dendam atas kematian suaminya yang telah dibunuh sahabat. Ya. Kemudian setelah dipanggil wanita ini, Rasulullah bertanya kepada dia, kenapa kamu meracuni daging ini? Saya ingin tahu, benarkah kamu seorang nabi? Kalau kamu nabi, kamu pasti tahu daging ini beracun. Bagaimana kamu tahu? Kata wanita ini, iya, aku tahu karena daging ini mengkabarkan kepadaku. Daging ini ngasih kabar, ini mukjizat dari Allah, bahwasanya dia telah diracuni. Dan Rasulullah hanya makan sedikit, ya, Rasulullah hanya makan sedikit. Kemudian disebutkan oleh para sahabat, langit-langit Rasulullah warnanya biru. Ini ciri-ciri tanda kalau orang keracunan, lidah dan langit-langit warna biru. Dan tanda apa? Bahwasanya banyak pembuluh darah yang sudah tersumbat dan pecah. Nah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, tidak boleh kita mencela wanita yang meracuni Nabi tadi. Ya, karena Al-Hafidz menyebutkan wanita ini berikutnya masuk Islam. Ya, kemudian wanita ini disebutkan dikisos berikutnya. Kenapa? Karena sudah membunuh Bishr bin al-Barra. Ya, Bishr bin al-Barra. Nah, dan ini diantaranya rahimanallahu jami'an. Fa Nabi sebelum wafatnya ternyata efek racun tadi. Kenapa? Pertama, Nabi lebih kuat. Fisik Nabi lebih kuat dari beberapa fisik sahabat ini. Ya, dan Nabi Allah jadikan racunnya berdampak, dimunculkan lagi 3 tahun kemudian. Sampai di pangkuan Aisyah, Nabi berkata, ya Aisyah, inna abhari taqatta'at. Wahai Aisyah, pembuluh darah aortaku sudah pecah. Bisa jadi apa? Yang mengkabarkan pembuluh darah sudah pecah bisa jadi dari malaikat Jibril. Ya, melihat apa yang sudah terjadi pada Rasulullah SAW, ya, yang mana jantungnya Nabi sudah dicuci 2 kali, diambil 2 kali ketika kecilnya dan ketika sebelum Isra Mi'raj, tapi sebelum wafatnya pembuluh darahnya pecah karena racun yang sangat kuat ini. Wallahu a'lam bishawab. Apakah racun di zaman Nabi dibuat dari racun kalajengking atau ular padang pasir yang sangat berbahaya? Ya, masih ada juga, ya, di antaranya apa? Organ inti dan organ apa yang membantu. Organ inti adalah di antaranya apa? Sebagaimana datang riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Sunni, Abu Nuaim, ya, dari Nu'man bin Bashir, bahwasanya Rasulullah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, in idza salahat jasadu idza salahat jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb. Ya, ketahuilah bahwasanya dalam tubuh ini ada gumpalan daging. Kalau gumpalan daging ini baik, maka baiklah semua jasadnya. Ingat, baik di sini bukan hanya baik dari sisi iman, tapi sisi fisik juga. Kalau hati kita baik, jantung kita baik dari sisi iman, semua jasad akan baik. Kenapa? Kalau hati baik, iman baik, gak akan dia makan makanan yang haram, gak akan dia minum minuman yang Allah haramkan. Ya, gak akan dia melakukan zina yang khawatir terjadi padanya AIDS, HIV. Gak akan dia melakukan apa-apa yang terlarang. Ya, juga dari baik dari sisi apa? Baik fisik. Kalau jantung ini baik, semua organ baik. Tapi kalau jantung ini rusak, katakan ada gagal jantung, dekompensasi kordis. Kalau sudah gagal jantung, ya,
Jantung bengkak besar bukan berarti tambah kuat, ternyata tambah lemah. Akhirnya apa? Kaki bengkak, paru-paru isi cairan, jalan kaki berapa meter ngos-ngosan. Ya, fa ini rahmatullah jami'an. Fa Allah berfirman mengingatkan kepada kita, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ya, mereka punya hati. Ini Allah berarti menyebutkan ada hati, yaitu maksudnya jantung. Mereka punya jantung tapi enggak paham dengan jantung itu apa yang dia lakukan. Ya, mereka punya mata tapi mereka sebenarnya enggak bisa ngelihat. Ya, mereka itu punya telinga, tapi sebenarnya mereka nggak bisa dengar dengan jantung, mata, dan pendengaran yang benar. Dan 3 organ ini tempat masuknya hidayah. Tempat masuknya ini diantaranya hidayah. Kalau sudah mata buta, telinga tuli, sulit dapat hidayah. Ya, kalau zaman sekarang ada huruf braille, mata buta, telinga tuli, tapi ada huruf braille, hati masih hidup. Ya, nah ini di dalam itu masuk hidayah. Binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang yang lalai. Ya, mereka lah orang yang lalai. Nah, subhanallah, kayaknya kita cukupkan saja ya. Sekali lagi pembahasan masih banyak PR-PR yang belum kita kupas dari ulama kedokteran klasik ya. Tetapi semoga apa yang kita sampaikan mewakili ya, dan semoga bisa menambah keimanan kita, tauhid kita, rububiyah ya, uluhiyah, asma wa sifatnya. Nah, fa insyaallah kita kembali kepada Ustadz Jamal. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Cara apa untuk menurunkan lemak dan kolesterol? Yang jelas pakai pola makan. Gak ada ceritanya Anda minum obat kolesterol seumur hidup. Gak ada ceritanya Anda minum pengencer darah seumur hidup. Ya, manusia menciptakan obat untuk diminum seumur hidup. Kenapa? Karena manusia gak merubah lifestyle-nya dia. Dari pola makannya, ya, pola makannya jorki, ya, jorok sekali. Nah, kemudian kombinasinya nggak benar, jumlahnya berlebihan, mengkonsumsi makan yang nggak direkomendasi di jam-jamnya. Kemudian juga kebiasaan makan, habis makan langsung tidur, kebiasaan masya Allah sambil makan sambil minum, ya. Belum lagi yang dikonsumsi, apalagi makanan-makanan yang sifatnya panas. Lemak bukan hanya dari hewan, dari daging, tapi dari buah-buahan juga ada lemak, ya. Seperti durian misalnya juga banyak lemaknya. Apalagi dari daging-daging, ya, banyak lemaknya. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu perlu apa? Penyeimbangnya. Dan lemak ini rata-rata sifatnya panas. Kasih penyeimbangnya yang dingin. Nah, kasih penyeimbangnya yang dingin. Contoh, kalau Anda makan makanan yang sifat panas, daging contoh, Anda makan daging kambing. Ya, daging kambing panas. Cari pendinginnya. Misalkan sayur salad, timun, labu kuning, labu siam, ya, misalkan pokcoy atau lettuce, ya, ini diantara untuk menetralkannya. Dan subhanallah, Allah jadikan penyakit nggak akan jauh dari obatnya. Ma'anzalallahu da'an ila anzalallahu syifan alimahu man alima wa jahilahu man jahilah. Allah nggak akan turunkan penyakit, pasti Allah turunkan obatnya. Ya, taulah orang yang tahu dan nggak taulah orang yang nggak tahu. Makanya nggak tahu belajar. Biar tahu kalau ada kolesterol. Makanya kalau dokter modern sekarang ditanyai, dok saya punya kolesterol, makanan apa yang direkomendasi dok? Anda sering konsumsi gandum. Ya, kenapa gandum dok? Karena kandungannya ada ini dan itu. Kalau Anda pakai teori klasik, Anda nggak perlu belajar kandungan, Anda nggak perlu belajar ilmu kedokteran 6 tahun. Ya, masya Allah, kolesterol sifatnya panas, gandum sifatnya dingin, selesai. Nah, dan rata-rata penyakit nggak jauh dari obatnya. Sekali lagi, makanya Nabi sebutkan dalam riwayat yang lainnya, wa idza wafaqa dawa'ud da' bari'a bi'idznillah. Kalau obat sudah cocok dengan penyakitnya, dengan izin Allah sembuh. Makanya cari yang cocok.
Cocok pertama diagnosanya. Kalau sudah ditegakkan hasil lab ternyata kolesterol yang bikin bahu tegang, kesemutan. Oh, sudah ditegakkan diagnosanya, berarti apa? Tinggal cari obat yang cocok. Bari'a bi'idznillah, akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda pengen tadabburi, Allah turunkan penyakit, pasti Allah turunkan obatnya. Contoh, hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim tentang lalat. Ya, idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyakmisu thumma liyanza'u fa inna fi ihda janayda wa fil ukhra shifa. Kalau ada lalat masuk dalam bejana, salah satu bejana minuman Anda, maka cepat celupkanlah. Kemudian cepat buang. Karena pada satu sayap itu membawa penyakit, satu sayap bawa obat. Satu sayap bawa ribuan bakteri, satu sayap bawa satu bakteri untuk netralin ribuan bakteri. Subhanallah. Begitu pula hadits Nabi yang lainnya. Alaikum bi albanil baqar fa inna sumnaha dawa waluhumaha da. Ya, kata Nabi SAW, hendaknya Anda sering mengkonsumsi susu sapi. Ya, di zaman Nabi susu sapi segar, nggak ada susu sapi instan atau powder, karena sifatnya udah beda. Susu sapi segar sifatnya dingin, susu sapi powder sifatnya panas. Ya, kemudian apa? Dan lemaknya, lemak daging sapi ini bukan lemak jeruan. Lemak sapi ini itu sifat, dan lemak sapi ini adalah obat, kata Nabi. Loh, lemak sapi kok obat? Waluhumaha da. Dan adapun daging sapi itu penyakit. Tuh, ada penyakit, ada obat. Kalau Anda makan daging sapi sama tunjangnya. Ya. Kalau Anda makan daging sapi sama gazebonya. Nah, wah ini daging sapi ternyata sifatnya dingin kering, lemak sapi sifatnya panas lembab. Coba ada penetralnya. Anda makan daging sapi sama lemaknya, jangan daging sapi aja. Ya, Nabi sudah menyebutkan daging sapi itu penyakit. Ini Nabi yang menyebutkan, hadisnya hasan li ghairi. Hadisnya sahih. Daging sapi itu penyakit. Mau produk apapun tanpa saya sebutkan produknya, ya, mau ini dan itu silakan. Daging sapi itu penyakit, ya. Makanya kemudian hadis ini nggak dibiarkan oleh para ulama, diteliti sama para ulama. Seperti Ibnu Qayyim, daging sapi membuat apa? Damul uqar, ya, bikin darah itu kotor. Bikin apa lagi? Limpa lemah. Ciri-ciri limpa lemah apa? Gampang ngantuk. Ya, kalau kata orang Cina, ya, suka nggak tegaan. Ya, kemudian juga jam 9 sampai jam 11 suka nguap dan ngantuk. Ini ciri-ciri limpa lemah. Lesu, limpa lemah. Kalau ada Anda punya kayak gini, jangan makan daging sapi. Kemudian daging sapi membuat apa? Was-was. Bikin masalah psikis coba. Daging sapi buat apa? Saraton, sudah disebutkan. Bikin kanker. Makanya jangan banyak-banyak daging sapi. Kemudian daging sapi bikin apa diantaranya? Daul fil, penyakit kaki gajah. Karena darah kotor tadi membuat apa? Darah banyak jadi kental dan akan menyebabkan stagnasi peredaran darah. Jika stagnasinya di daerah kaki, jadilah apa? Kaki gajah. Nah, kemudian berikutnya juga menyebutkan apa? Di antaranya menyebabkan benjolan-benjolan dalam tubuh. Makanya kata Ibnu Qayyim, kalau makan daging sapi disertai bumbu-bumbu seperti apa? Jahe, kemudian bawang putih dan merica. Ya, kalau Anda makan produk sapi ya nggak haram, nggak makruh, silahkan. Cuma satu, jangan berlebihan. Setiap hari makan sapi, sehari 3 kali makan sapi. Ya, nah, jangan berlebihan. Anda makan pakai penetralnya. Ya, daging sapi sifatnya dingin kering. Sesuatu yang dingin kering, hati-hati. Ya, bisa bikin darah kotor, khawatirnya. Ya, seperti disebutkan Ibnu Qayyim. Dikasih penawarnya panas lembab seperti jahe, merica, bawang putih. Kalau hadis Nabi nanti dikasih apa? Berarti pakai lemak sapi. Ya. Sumnaha dawa walu'umaha da. Sudah disebutkan Nabi. Gak jauh-jauh dari penyakit. Seperti kalau Anda makan kacang sama kulit arinya. Makan jeruk, ya, makan kacang sama kulit arinya biar gak ada kolesterol. Subhanallah, orang-orang Jepang minum teh kulit kacang untuk menurunkan kolesterol. Ternyata obat kolesterol yang paling manjur. Kulit kacang
ditaruh di air panas, diseduh, biarin 15 menit, kemudian diminum. Coba ajib. Ya, maka kalau makan kacang sama kulitnya, kemudian kalau makan jeruk, biar nggak bikin sakit mah, ya, makan sama kulit arinya. Nah, demikian pula kalau Anda makan salak, biar nggak konstipasi, nggak sulit BAB, makan sama kulit arinya. Nah, kalau Anda makan durian, makan sama, nah. Ya, kalau orang, sebagian para dokter meneliti memang benar, ternyata bukan khurafat. Habis makan durian, air kasih sedikit di kulitnya diminum. Jadi bukan kulit duriannya dimakan, tapi ini air dikasih kemudian diminumkan. Subhanallah ajib. Insyaallah itu ya. Fadhal Ustaz. Ada pertanyaan ibu-ibu mungkin? Mari, Pak. Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengah betis. Nah, barakallahu fiik. Pertama, ya, dalam hadis Nabi SAW sudah disebutkan, ya, di antaranya ancaman bagi celana yang di bawah mata kaki, ya, ancamannya apa? Enggak sembarangan. Ya, orang yang musbil ancamannya neraka. Ancamannya neraka. Kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq juga demikian. Abu Bakar As-Siddiq ini masya Allah orang kaya tapi nggak banyak makan, ya, nggak banyak sombong, nggak banyak pamer. Abu Bakar As-Siddiq kata Aisyah sering celananya itu melorot di bawah mata kaki, diangkat lagi, diikat lagi, turun lagi, diangkat lagi. Ini menunjukkan apa? Anjuran atau mata kaki, celana di atas mata kaki, bukan hanya ketika sholat saja. Ada yang celananya di bawah mata kaki, pakai celana misalkan. Kalau mau sholat dilipat, bukan. Tapi ini apa? Untuk setiap waktu, untuk setiap waktu. Maka kalau mengatakan untuk sholat saja, ya, maka ini apa? Pemahaman yang salah. Buktinya Abu Bakar As-Siddiq, ya, mau ketika sholat ataupun nggak sholat, dia terus menjaga apa? Celananya biar nggak di bawah mata kaki. Di antaranya juga disebutkan, ya, bahwasanya manfaatnya, ya, kalau dari kedokteran klasik, di antaranya apa? Mereka menyebutkan kalau celana terlalu ke bawah bisa bikin kita jatuh. Ya, apalagi ada yang celananya ke bawah sampai apa? Di bawah sandalnya. Nah, kalau terlalu ke bawah apa? Membuat aktivitas kita susah. Khawatir ada apa-apa kalau pekerjaan seperti katakan pekerjaan, kenapa? Pekerjaan seperti pemotongan kayu, pakaiannya jangan seperti itu. Apa? Khawatir nyerimpet. Juga demikian kalau aktivitas khawatir ganggu kita. Ya, khawatir ganggu kita. Juga pakaian juga demikian. Kenapa Nabi disebutkan pakaiannya sering nggak terlalu ke bawah ke sini untuk pakaiannya, pakaian atas juga nggak terlalu ke atas. Karena kalau terlalu ke bawah bakal mengganggu aktivitas pekerjaan dia. Kalau terlalu ke atas bisa kena angin, dingin, kena matahari. Makanya Nabi seringnya pakai pakaiannya kata Ibnu Qayyim yang nutupi tapi nggak terlalu panjang juga nggak terlalu ke atas. Ya, demikian pakaian bawah juga demikian. Khusus untuk kaum wanita dia lebih ke bawah. Ya. Berbeda dengan kaum lelaki. Juga disebutkan dalam sekian banyak hadis, ya. Di antaranya kalau hikmah itu dari hikmah dunia. Ya, kita ke bawah pertama biar nggak banyak kena debu, nggak banyak kena dingin, nggak banyak kena matahari, sehingga tertutup. Paling tinggi setengah betis agar apa? Lebih terlindung. Ya, lebih terlindung. Coba kalau terlalu panjang mengganggu aktivitas kita, kalau terlalu pendek membuka aurat kita. Ya. Dan apa? Lebih terpapar dengan dunia luar seperti panas, dingin dan lain sebagainya. Adapun dari sisi agama, itu diantaranya apa? Diantaranya apa? Ancamannya neraka. Gak main-main. Makanya kalau sudah dengar hadis kayak gini, yang celananya panjang-panjang di bawah mata kaki, udah cepet potong, gak usah lama-lama. Ya, udah sami'na wa ta'na, demikian potong. Gak ada alasan sombong, gak sombong.
Ya. Nah, di antaranya hadis Nabi SAW, innaka lam tasna dzalika khuyala. Qala Musa faqultu li Salim adzakara Abdullah man jarra izarahu qala lam asma'hu dzikr illa thauba. Barang siapa menjulurkan pakaiannya, dalam hadis yang lumayan panjang ini, karena sombong, tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Ini mereka yang dengan dalil ini mereka mengatakan kan hadisnya cuma sombong saja. Kalau nggak sombong nggak apa-apa di bawah mata kaki. Ternyata banyak hadis yang lainnya ternyata yang menunjukkan bukan hanya sombong. Ya, sombong nggak sombong di bawah mata kaki tetap nggak boleh. Ketika sholat ataupun nggak sholat tetap nggak boleh. Nah, kemudian tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Ini iqabnya, nggak dilihat Allah di hari kiamat. Coba hari kiamat kita takut sama Allah, ya kita takut di padang mahsyar. Allah apa? Lam yaqdab mithlahu wala qablahu wala ba'dahu mithlah. Allah nggak pernah marah di hari itu, sebelumnya dan sesudahnya nggak pernah semarah ini di padang mahsyar. Kita berharap Allah melihat kita, Allah sayang sama kita. Nah, Abu Bakar kemudian berkata, salah satu sisi pakaianku akan melorot kecuali aku akan ikat dengan benar. Ini Abu Bakar. Ya, ini menunjukkan Abu Bakar apa? Selalu apa? Berazam untuk biar celananya nggak melorot, karena Abu Bakar kurus, perutnya kecil. Ya, kecuali kemudian Rasulullah bersabda, engkau tidak melakukan itu karena sombong. Ini menunjukkan Abu Bakar melakukan itu bukan karena sombong, tapi terus, ya. Musa bertanya kepada Salim, apakah Abdullah bin Umar menyebutkan lafaz barang siapa menjulurkan kainnya? Kemudian Salim menjawab, yang saya dengan hanya barang siapa menjulurkan pakaiannya. Menjulurkan pakaiannya ke bawah. Adapun kaos kaki, sepatu yang di atas mata kaki beda, nggak bisa disamakan. Ini pakaiannya dari atas. Namanya menjulurkan itu dari atas ke bawah, bukan bawah ke atas. Ya. Nah, kadang orang ketika dinasihati seperti ini, loh, bagaimana dengan kaos kaki? Bagaimana dengan sepatu? Ini kan hadis nggak masuk akal. Bukan masalah masuk akal nggak masuk akal, ini syariat. Sami'na wa ata'na. Juga berikutnya dari Nabi SAW riwayat Imam Bukhari, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Kain yang panjangnya di bawah mata kaki tempatnya adalah di neraka. Ini bukan berarti apa? Ini kakinya di bawah mata kaki, udah pasti neraka. Itu namanya vonis. Gak boleh memvonis saudaranya. Ya, ini kabar agar apa? Kita menjalankan sunnah Nabi SAW yang satu ini. Ya, sunnah yang satu ini. Salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Al-musbil wal mannan wal munfik sil'atah bil half al-kadzib. Ya, kata Nabi SAW, ada 3 jenis manusia yang tidak akan diajak bicara. 3 ini yang akan dia dapat. Nggak diajak bicara sama Allah di hari kiamat, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak disucikan oleh Allah. Dosanya nggak dibersihkan dari Allah. Siapa mereka ini? Ya, untuk mereka bertiga siksaan yang pedih ini. Itu siapa? Laki-laki yang isbal. Ya, laki-laki yang musbil, yang pakaiannya di bawah mata kakinya. Laki-laki, bukan bilang wanita. Kalau wanita memang disuruh diturunin, ya, karena semuanya aurat. Dan orang yang mengungkit-ungkit sedekah, ya, sudah pernah sedekah, wow, saya dulu sedekah pada si fulan, sekarang si fulan nusuk saya dari belakang, udah nggak usah disebutin, hilang tuh. Akhirnya dapat nih 3 hal ini, nggak dilihat, nggak diajak bicara, nggak dihapuskan dosa-dosanya. Coba. Ya, kemudian siapa? Dan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Oh, wallah Pak, saya belanja ini, ya, modal saya hanya sekian. Ya, sudah sumpahnya palsu. Kalaupun sumpahnya benar, tetap nggak boleh. Kita nggak boleh banyak-banyak sumpah, dikit-dikit sumpah. Oh, demi Allah saya belanja hanya sekian. Walaupun itu benar, bukan palsu, tetap nggak boleh. Ya, sumpah itu hanya digunakan untuk suatu yang besar, darurat. Insya Allah itu aja, Ustaz ya, cukup insya Allah. Karena sudah jam 6 lebih 8 menit. Ya,
kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi ya, semoga ilmu yang kita dapat bisa kita amalkan. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ilmunya dan mengamalkannya. Semoga Allah jadikan kita orang-orang istiqomah di atas ketaatannya. Semoga Allah berikan petunjuk kepada para pemimpin kita dengan sebaik-baik petunjuk. Semoga Allah hentikan makar orang-orang yang ingin punya makar di negeri ini. Semoga Allah perbaiki urusan kita semua, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 16661792. Mari beramal jariah untuk bersama mengembangkan dakwah. Jazakumullahu khairan. Donasi dakwah Muslim Next Generation di nomor rekening 720-888-5884. Konfirmasi donasi di 0858-1666-1792. Mari beramal jariah untuk bersama mengembangkan dakwah. Jazakumullahu khairan. Donasi dakwah Muslim Next Generation di nomor rekening 720-888-5884. Konfirmasi donasi di 0858-1666-1792. Mari beramal jariah untuk bersama mengembangkan dakwah. Jazakumullah.